Piare Huzur, terkadang, disadari atau tidak, seorang saudari lajnah melukai perasaan saudari lajnah lainnya dengan menggunakan suatu referensi jemaat, dan hal itu menyebabkan lajnah yang tersinggung itu tidak aktif lagi dalam acara-acara jemaat. Tentunya sikap yang seperti itu bertentangan dengan ajaran jemaat. Pertanyaan saya, dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan? Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tergantung kepada niat. Jika seorang pemuda-pemudi, wanita atau pria dewasa menjadi penyebab ketersinggungan seseorang, padahal ketika bicara ia tidak berniat untuk melukai perasaan seseorang, melainkan berbicara secara umum dan topiknya mengenai suatu keburukan, secara kebetulan keburukan tersebut dimiliki oleh seorang pria maupun wanita. Pria atau wanita yang memiliki keburukan tersebut beranggapan bahwa dirinya tengah menjadi sasaran dari topik pidato tersebut. Jika misalnya sadar lajnah atau pengurus lajnah lainnya menyampaikan pidato dengan mengutip referensi hadis, lalu menerangkan hadis tersebut, lalu wanita yang memiliki kelemahan seperti yang digambarkan di dalam pidato tersebut beranggapan bahwa dirinya menjadi sasaran dari pidato tersebut, sehingga ia tersinggung dan berniat untuk tidak akan datang lagi dalam acara-acara. Sikap seperti itu adalah keliru, karena orang yang menyampaikan pidato tadi tidaklah didasari dengan niat seperti itu. Jika memang pengurus yang menyampaikan pidato itu memiliki niatan buruk, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya disebabkan oleh niatan buruknya, atau mungkin Allah Ta'ala akan memaafkannya. Itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Namun, orang yang mendengarkan pidato seharusnya tidak berburuk sangka. Itu adalah sikap buruk sangka dan merupakan dosa besar. Kenapa timbul pikiran di dalam benaknya bahwa pengurus tadi sedang membidiknya? Jika memang dalam pidatonya pengurus tersebut benar-benar menyebut nama orang tadi, sehingga menjadi terbukti dengan jelas bahwa benar-benar yang dituju adalah orang yang lemah itu, maka tetap saja seorang manusia harus berpikir bahwa manusia tidak luput dari kealpaan. Ya, jika memang keburukan tersebut ada di dalam diri saya, maka aku akan berusaha untuk menjauhkannya. Jika memang secara langsung ditujukan kepada saya, dan jika memang kelemahan tersebut ada di dalam diri saya, maka aku akan menjauhkan kelemahan tersebut, bukan malah menjauh dari agama. Jika seseorang memahami atau mengetahui agama, atau jika seseorang menerima kebenaran jemaat Ahmadiyah, atau teguh di dalam jemaat atau Islam, maka keteguhan tersebut bukanlah disebabkan oleh pengurus tadi, atau oleh seorang wanita atau pria, karena agama adalah urusan kalbu. Kita harus mendahulukan agama di atas dunia. Itu janji kita, dan itu yang diajarkan oleh Hadrat Masih Maud Islam kepada kita. Jika agama adalah urusan hati, dan kita bertekad untuk mendahulukan agama di atas dunia, setelah mendengarkan ucapan yang bersifat duniawi, atau jika mendengar seorang pengurus mengatakan sesuatu dalam suatu acara, pengurus atau siapapun itu, padahal keburukan tersebut ada juga di dalam dirinya, maka dia pun akan menanggung dosanya sendiri. Namun jika setelah mendengarkan ucapan tersebut, seseorang tersinggung, lalu mulai menjauh dari agama, atau dari acara-acara jemaat, maka dia sendiri akan menjadi pendosa. Orang yang mengatakan sudah otomatis menjadi pendosa. Namun jika si pendengar tersinggung lalu menjauh dari jemaat, berarti dia menjadikan diri sendiri sebagai pendosa. Untuk itu perlu kelapangan dada ketika mendengarkan. Untuk itu dikatakan, lapangkanlah hatimu. Manusia hendaknya mengevaluasi diri. Jika seseorang adalah mukmin atau mukminah sejati, maka dia harus mengintrospeksi dirinya setiap saat. Apa saja keburukan yang ada di dalam diri saya? Apakah keburukan ini dan itu ada di dalam diri saya? Jika ada, aku harus menjauhkannya, dan bagaimana menjauhkannya? Dan jika ada orang yang mengingatkan saya, maka saya akan berusaha untuk menjauhkan keburukan tersebut. Jika di dalam suatu majelis seseorang memburuk-burukan orang lain dengan menyebut namanya, itu tidaklah baik. Jika terjadi, maka pengurus yang lebih tinggi harus mengingatkannya. Tidak dibenarkan untuk menghina, mempermalukan orang lain dengan menyebut nama dalam suatu majelis. Namun jika seseorang tengah berbicara berkenaan dengan topik umum, yakni mengenai suatu keburukan, tidaklah mengapa. Dengan cara demikian bisa menghilangkan keburukan. Sebagaimana saya sering menyampaikan banyak hal ketika khutbah, dan saya mengetahui bahwa suatu kelemahan masih terdapat di dalam jemaat. Untuk itu saya sampaikan secara umum,
Apakah lantas semua orang akan tersinggung dan meninggalkan jemaat? Kecuali jika saya menyebutkan secara spesifik nama seseorang. Jika saya menyebutkan nama seseorang, pasti orang tersebut sebelumnya pun telah mendapatkan sanksi dari jemaat. Begitu juga para pengurus hendaknya jangan menyebut nama. Jika seorang pengurus berbicara setelah melihat keburukan secara umum, dengan niat untuk menghilangkan keburukan tersebut, dan tanpa menyebut nama seseorang secara spesifik, maka para pendengar hendaknya memperlihatkan kelapangan hati, lalu mengislah diri. Namun yang paling penting adalah, orang yang menyampaikan itu harus mengintrospeksi dirinya sendiri, apakah dirinya sendiri bersih dari keburukan tersebut, sebagaimana Allah telah berfirman, janganlah mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya, karena dalam pandangan Allah Ta'ala itu merupakan dosa besar, yakni mengatakan sesuatu yang dirinya sendiri tidak melakukannya. Jadi harus melihat prinsip dari dua sisi. Orang yang mengatakan harus didasari dengan niatan baik dan mengintrospeksi diri sendiri dan berbicara untuk tujuan perbaikan, bukan untuk menyinggung orang lain. Adapun si pendengar harus memperlihatkan kelapangan hati. Jika memang keburukan itu ada dalam dirinya, maka berusahalah untuk mengislah diri. Dan jika kadang terfikir akan keburukan tersebut, tetap saja harus berupaya untuk mengislah diri. Dan jika memang tidak ada, maka tetaplah bertekad bahwa saya akan selalu terhindar dari keburukan tersebut. Untuk itu tidak perlu gelisah dengan ucapan para pengurus. Oke, silakan kembali.